Ke informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, akhirnya ditahan di Treskrimsus Polda Metro Jaya Jumat malam. Guys, kalian lihat sendiri kan, dalam kesaksian terbarunya, seorang Rismon Sianipar sudah mengungkapkan bahwa dia sendiri bersaksi bahwa seorang Roy Suryo sudah bertemu dengan sejumlah elit politik di negeri ini untuk membahas tentang rancangan atau rencana berita-berita hoax, berita-berita fitnah yang harus terus digulirkan di negeri ini. Yaitu berita fitnah yang seperti apa? Yang dari awal sudah bergulir, yaitu tentang ijazah Bapak Jokowi yang selama ini sudah berkembang terus menerus, ya, sudah berkembang berita fitnah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jadi seorang Roy Suryo menurut Rismon Sianipar sudah membuktikan dan bersaksi bahwa seorang Roy Suryo sudah bertemu dengan sejumlah elit politik di negeri ini untuk membahas atau merancang berita-berita fitnah tentang ijazah palsu agar terus bergulir dan berkembang tanpa henti. Fitnah itu agar terus berkembang menjadi kegaduhan, kekacauan di negeri ini dengan sejumlah bayaran yang tidak kaleng-kaleng, yang sangat besar, ya, dengan bayaran yang sangat tinggi. Seorang Roy Suryo harus terus bekerja menjadi jongos dengan gaji yang miliaran dari mereka-mereka yang punya kepentingan untuk menjatuhkan Bapak Jokowi dengan cara menyebarkan berita fitnah tentang ijazah palsu, ya. Apakah kalian masih nggak percaya bahwa Roy Suryo itu dibayar bayaran, ya, nggak lebih dari seorang preman elit, ya. Jadi banyak yang tadinya itu percaya bahwa Roy Suryo menyebarkan berita benar, bahwa padahal sebenarnya Roy Suryo menyebarkan berita hoax yang dibayar oleh sejumlah elit politik yang berkepentingan di bidang ini, ya. Apakah kalian masih percaya aja sama Roy Suryo, si iblis itu, ya? Kalau saya selama ini kan selalu bilang mereka itu nggak punya otak, nggak punya attitude, nggak punya empati sama sekali. Yang penting duit, karena gajinya nggak kaleng-kaleng, guys. Gajinya itu miliaran, siapa yang nggak mau gitu kan? Jadi entah orang lain mau jatuh, mau tiar, mau apa, yang penting dia dapat duit, kan gitu, ya. Nah, di sini sekarang semua sudah terbukti seorang Rismon Sianipar sudah berpaling, ya. Kemudian mereka Rismon Sianipar bersaksi, ya, membuktikan bahwa itu adalah sebuah rekayasa semua, sebuah sebuah permainan politik yang sangat keji yang digulirkan terus-menerus. Pertama, untuk memang untuk tujuannya menjatuhkan Joko Widodo. Kedua, untuk membuat kekacauan di negeri ini. Karena banyak yang nggak suka dengan seorang Bapak Joko Widodo, baik elit politik di Indonesia, bapak elit politik di seluruh di seluruh dunia nggak suka sama Jokowi. Makanya seperti itulah akhirnya yang terjadi, ya. Kalian tuh harus percaya, pakai logika, pakai ini yang cerdas, ya. Halo gas. Lihat kan tadi raut wajah Roy yang aslinya. Celinga nampak kan kelihatan itu video itu waktu keluar dari sidang MK, di mana permohonan Roy Suryo dan Refli Harun yang bego-bego itu ditolak. Lihat kan muka Roy aslinya. Roy itu sebenarnya kalau ingin lihat itu ya aslinya tadi itu sudah lelah, ingin membalas dendam. Kan Roy ini kan sakit hati balas dendam, dia ingin balas dendam sama Pak Jokowi karena dia waktu jadi menteri dipecat, terus pamannya juga dipecat juga dari menteri apa itu. Nah, juga kan jadi di era Bapak Jokowi itu Roy beserta pamannya itu keduanya itu dipecat oleh Bapak Jokowi. Makanya Roy ini
dendam banget dia sama si Bapak Jokowi. Ini tadi mukanya tadi itu cemberut, lelah, nampak lelah karena apa? Sudah kurang tidur, mau tidur ndak bisa, istirahat juga ndak bisa, ndak enak makan pun ya. Jadi mukanya emang begitu aslinya. Jadi kalau dia di acara TV itu yang itu dipaksakan aja itu. Itu dipaksakan aja itu biar kelihatan tegar tuh. Padahal aslinya ya seperti tadi itu. Beban mental, apalagi sekarang dia sudah ditinggalkan Rismond. Nah, tambah lagi tuh beban mentalnya itu. Jadi karena dia di acara TV itu memang sengaja aja ditegar-tegarkan. Itu ditegar-tegarkan aja, padahal di hatinya tuh hancur banget. Jadi Roy sekarang cuma berharap kepada Reply Harun. Ini ya teman-teman ya, biar tahu ya, Roy itu salah kalau ibaratkan tuh berharap dengan Reply Harun itu salah sebenarnya. Reply Harun ini juga sebagai lewer yang tidak ada apa-apanya juga. Jadi saya bongkar ya, Reply Harun itu di Kalimantan ini ya, melawan seseorang pengusaha swasta aja. Dia membela kliennya tentang masalah lahan itu di Kaltim, itu kalah, justru bahkan kliennya dijadikan tersangka. Jadi Reply Harun ini sebagai lewernya kliennya waktu itu ya, orang Jakarta juga sih. Nah, dia membela sebagai lewernya kan. Itu cuma melawan orang Kalimantan satu, cuman pengusaha swasta aja, kalah. Sampai gonta-ganti lewernya itu, Reply Harun itu. Nggak bisa mengalahkan cuma satu orang, bukan mantan pejabat publik atau bukan pejabat, bukan, cuma pengusaha biasa aja ya, swasta aja. Itu pun Reply Harun kalah. Apalagi Reply Harun mau membela Roy yang dilawan Bapak Jokowi. Bukan levelnya melawan orang Kalimantan, orang biasa aja, bukan pejabat publik aja. Reply Harun kalah. Masalah sengketa lahan, apalagi melawan pengacaranya Bapak Jokowi, ndak. Jadi kalau kata Reply Harun, kalau katanya RRT salah satu dari mereka selain Rismond minta RJ, maka saya sebagai lewer katanya akan mengundurkan diri. Nah, mau mengundurkan diri kayak mau mengundurkan diri atau bertahan juga nggak ada fungsinya juga Reply Harun itu. Ini biar teman-teman tahu ini. Jadi mau Reply Harun bertahan kayak jadi lewernya Roy, mau tidak kayak dia nggak ada fungsinya juga. Bukan lewer bukan lewer yang hebat juga. Sama orang Kalimantan aja, bukan mantan pejabat publik, apalagi pejabat publik, cuma pengusaha swasta biasa aja, kalah. Itu masalah lahan yang di itu tuh, masalah lahan yang di Kaltim tuh. Musuh dia orang Kalsel. Jadi Reply Harun bertahan ke atau enggak ada fungsinya, ada ngaruh ya. Dia Reply Harun itu cuma hebat bikin bikin prokes aja di YouTube itu aja. Kalau umpamanya masalah hukum nggak ada apa-apanya Reply Harun. Terus itu yang diadakan Roy. Ya tunggu aja nanti Roy, kamu bakalan masuk Roy. Iya. Udah ya, itu aja ya. Sepertinya pertarungan antara dua sahabat yang pernah menjadi satu dalam penyerangan kasus ijazah palsu Jokowi akan menjadi menarik.
Di situ Roy Suryo mengatakan soal integritas. Pertanyaannya, apakah Rismon yang kehilangan integritas atau Roy Suryo yang mulai ketakutan jadi diri sebenarnya dari dirinya yang akan terbongkar? Roy Suryo mulai kehilangan pasokan dukungan daripada sobat-sobatnya, apalagi Dr. Tifa juga semakin kesini kelihatan semakin berubah arah sepertinya. Dan Roy Suryo mempermasalahkan soal integritas. Apakah benar integritas teman-temannya yang bermasalah atau justru jati diri Roy Suryo yang bermasalah yang akan takut dibongkar soal kepalsuan daripada proses daripada tuduhan ijazah Jokowi itu sendiri, atau motif dibalik daripada kepalsuan daripada ijazah Jokowi sendiri itu apa sebenarnya motif dari Roy Suryo? Apakah dia akan tetap teguh dan apakah ini merupakan langkah yang sepertinya terlihat seperti panik? Gimana kalau komentar kalian?